Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan materi terkait dengan perhitungan kimia. Untuk kali ini kita akan masuk pada pembahasan. Jadi saya ulangi, jadi kita masih pembahasan pada perhitungan kimia yang merupakan materi kelas 10 semester genap. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah pada penerapan dari konsep mol, yaitu pada penentuan perhitungan konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan. Jadi kemarin yang kita bahas adalah yang ini. Untuk ini nanti kita juga masih melanjutkan implementasi dari perhitungan-perhitungan kimia, yaitu pada pembahasan kadar unsur di dalam suatu senyawa. Ini juga sebetulnya juga masih langsung pada mol ya, konsep mol, hanya saja lebih ditekankan atau yang ditunjukkan perhitungannya itu lebih ke dasar dari mol sendiri. Hubungan antara mol dengan massa yaitu N kali AR atau MR. Jadi nanti kita banyak menjumpai N kali AR atau MR, itu kan N-nya itu kan mol sebetulnya, tapi dalam hal ini N-nya N jumlah atom. Nanti dalam perhitungan penentuan kadar. Sehingga nanti di dalam kadar unsur dalam senyawa ini kita tidak secara langsung muncul istilah mol, tetapi justru kita ada sedikit kembali ke hukum dasar ilmu kimia, khususnya terkait dengan AR atau MR dari suatu unsur dan senyawa yang kita gunakan pada penerapan dari hukum Pro, hukum perbandingan tetap. Sehingga Anda bisa melihat dan mengingat lagi mengenai hukum perbandingan tetap dari Pro, di mana perbandingan unsur-unsur penyusun dari suatu senyawa adalah tetap. Kalau ingat-ingat, jadi mengapa hidrogen dibanding oksigen pada 2O selalu 1:8. Dari mana angka 1:8? Itu berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Pro. Tetapi pada saat ini ketika itu dihubungkan dengan AR atau MR dari suatu unsur dan senyawanya, ternyata perbandingan 1:8 itu adalah jumlah atom dikalikan dengan AR dari atom tersebut atau unsur tersebut. Jadi angka 1 itu 1:8 itu sebetulnya kan 1 kali 2 kali 1 dibanding 1 kali 16. 1 itu AR-nya dari H, 16 itu AR-nya dari O. Angka 2 tadi adalah jumlah atom H, sehingga 2:16 atau 1:8. Ingat ya, jadi itu pada hukum Pro. Dan itulah nanti yang akan kita gunakan dalam perhitungan di dalam penentuan kadar dari suatu unsur dalam senyawa. Kadar itu sering nanti dinyatakan dalam persen. Jadi dalam persen. Jadi mudah. Jadi juga Anda kembali ke konsentrasi terkait dengan persen. Jadi persen volume per volume maupun persen berat per berat, karena memang konsep dasar yang akan kita gunakan di situ nanti. Khususnya ketika kita nanti sudah masuk kepada kadar dari campuran. Kalau kadar unsurnya sendiri nanti kita perbandingan terhadap senyawa. Baik, langsung saja. Jadi secara umum, kalau kita misalnya saja memiliki suatu rumusan senyawa AX B, nah tidak pernah saya sampaikan ya, misalnya ini H2O, A ini adalah H, B ini adalah O. X ini angka 2, Y ini angka 1 gitu ya. Jadi kita hanya ingat saja. Maka nanti untuk menghitung persen A atau kadar unsur A di dalam senyawa AXBY ini nanti akan dirumuskan perbandingan dari AR dari unsur yang A ini dikalikan banyaknya atom yaitu X dibagi dengan banyaknya atau MR dari AXBY. Jadi kalau kita tahu AR dari A dan AR dari B, tentunya kita bisa menentukan MR dari AXBY. Dikalikan dengan persentase AXBY. Ini
saya tunjukkan persen AXBY langsung, ini jika atau nanti penerapannya itu apabila senyawa itu tidak murni begitu. Nanti apa yang dimaksud dengan tidak murni nanti akan saya tunjukkan dalam contoh-contoh soal. Jadi kalau misalnya selama ini kan AR atom H di dalam H2O, itu kan dianggap semua zat yang kita ukur itu kan air H2O. Padahal sebetulnya di dalam air itu ada campuran-campuran, artinya air H2O ini tidak 100% gitu. Nah, hanya saja ini pada umumnya sebagai dasar perhitungannya, persen AXBY ini nanti kita hitung atau kita selalu kita asumsikan sama dengan 100%. Jadi itu ya, jadi ini nanti persen AXBY dapat diganti langsung 100% begitu aja kalau ini memang senyawanya adalah senyawa murni. Demikian juga kalau misalnya kita akan menentukan persentase B di sini di dalam senyawa AXBY ya tentunya sama rumusannya. Hanya aja ini diganti dengan ARB dikalikan dengan Y. Demikian juga ini nanti persenannya ini juga dapat diganti. Jadi tidak persen AXBY tapi 100%. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya aja AXBY itu tidak hanya secara umum tapi langsung ditunjukkan masanya begitu. Ya sama saja. Misalnya aja berapa banyaknya tapi ini bukan persen A ya tentunya. Berapa massa A gitu di dalam senyawa AXBY. Jika misalnya aja AXBY ini diketahui masanya ya cukup diganti dengan ini massa A dalam AXBY sama dengan X, ininya tetap X kali ARA dibagi MR kali AXBY dikalikan massa senyawa tersebut, yaitu massa AXBY. Demikian juga ketika B, jadi saya contohkan massa B dalam senyawa AXBY sama dengan Y kali ARB dibagi dengan MR dari AXBY dikalikan massa dari AXBY. Nah ini tadi kan sempat saya singgung ya, kalau ini tidak 100% bagaimana? Nah, ini biasa begini contohnya. Nanti akan saya tunjukkan dua contoh ya, dua contoh yang menunjukkan tidak 100% itu begini. Misalnya saja Anda itu membeli pupuk. Misalnya pupuk urea. Di dalam pupuk urea itu ada senyawa urea. Bedakan ya, pupuk urea itu di dalamnya ada urea. Urea itu rumus kimianya CONH2 2 kali. Pupuk urea itu pada pupuk itu ada pengotor-pengotor, istilahnya pengotor. Mungkin bisa bermanfaat ditambah zat-zat lain yang bisa bermanfaat atau untuk mengikat karena misalnya urea ini kan sangat mudah larut supaya tidak mudah larut, tidak mudah jika terkena uap air itu menjadi cair, maka ditambah suatu zat lain. Sehingga akhirnya pupuk urea itu sebetulnya tidak 100% urea. Bedakan ya, pupuk urea, urea. Nah, di dalam urea itu ada senyawa-senyawa. Dan yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah nitrogen. Nah, berapa kadar nitrogen dalam urea? Itu kan menggunakan ini, rumus ini, ininya 100%. Tetapi kalau unsur nitrogen di dalam pupuk urea, maka ini tidak 100%. Nah, berapa persen? Biasanya digunakan kadar zat tersebut di dalam campuran atau cuplikan atau mineral atau istilahnya juga biji. Jadi ini rumus kemarin konsentrasi kadar persen zat dalam campuran adalah banyak zat terlarut di dalam suatu campuran dikalikan 100%. Nanti akan saya tunjukkan contohnya ya. Ini rumusnya jadi sangat sederhana, jadi kadar unsur di dalam senyawa ya seperti ini. Jadi persen zat A dibanding dengan MR-nya begitu. Baik, langsung saja kita ke beberapa contoh. Mungkin di 2-3 contoh pertama sederhana, nanti contoh 4, 5, 6 yang agak kompleks. Contoh pertama, kita hanya menentukan berapa persen massa unsur. Sebelum berlanjut di dalam kadar unsur ini, Anda sangat dituntut untuk menentukan MR dari suatu senyawa. Ini kuncinya. Jadi kalau masing-masing AR-nya sudah ditunjukkan seperti ini, tentunya kita mudah. Misalnya CaCO3, CA-nya 1 berarti 40, C-nya 1, 12, 40 tambah 12, 52, O-nya 3, 16 kali 3, 48, 48 tambah 52, 100. Jadi mudah seperti ini. Tapi ini kunci.
Jadi kalau Anda tidak mengetahui AR atau MR-nya, kesulitan mencari soal ini ya. Biasanya kalau soal seperti itu berarti nanti ada soal-soal kompleks lagi yang harus mencari AR atau MR. Jadi sekali lagi ini Anda sudah mahir ya dalam penentuan MR dari suatu senyawa. Jadi seperti CaCO3 MR-nya 100. Ini kuncinya ya. Kebetulan aja angkanya mudah 100 gitu ya. Nah, cara mengerjakannya Anda juga harus ingat persen ini. Jadi dua kunci ini. Jadi pertama menentukan MR dan yang kedua tahu masing-masing AR dan ini nanti adalah menentukan rumusnya ini. Jadi rumusnya tadi yang kita gunakan tadi dan juga termasuk di sini kalau ini kan murni. Jadi hanya menentukan berapa kadar di dalam CaCO3 dalam senyawa. Berarti ininya nanti dibuat yang 100. Jadi ininya 100% itu. Jadi tidak kurang dari 100%. Jadi ini 100%. Tinggal dimasukkan saja rumusnya. Kalau ini A-nya ini adalah CA, ya tulis saja CA ininya. Berarti CA-nya jumlahnya 1 kali ARCA begitu. BY-nya AXBY-nya itu adalah 100 kali 100%. Ini ya. Persen C-nya 12%. Saya tidak ada kesulitan untuk menghitung ini ya. Ini 100, ya kebetulan saja mudah, 100, ini 100 kan hilang begitu. Di 1 kali 2 ya 12, 1 kali 40, 40, 3 kali 16, 48 ya mudah ya. Jadi hitungannya sederhana begini. Baik, yang kedua ini agak berbeda yang saya tanyakan masanya. Sama sebetulnya. Di sini kuncinya sekali lagi M, tapi sudah saya tunjukkan di sini MR-nya 400, Fe2 SO4 3 kali 400 dan masing-masing AR-nya Fe 56, S32 dan O16. Penyusunnya itu 100 gram. Tidak 100% ya ini. Kebetulan saja saya buat angka 100 gram. Maka penyelesaiannya ya sama dengan massa Fe. Bedanya tadi kan saya tunjukkan kalau kadar itu persen, kalau massa ya massa. Kali 2 kali 56 bagi 100. Jadi tidak ada kesulitan saya rasa ini. Jika ini 100 dan 400 kan 4 gitu. Jadi angka-angkanya ini. Ini kalau Anda jumlahkan ya mesti sama dengan massa total yaitu 128 tambah 24, 52 tambah 48, 100 sama. Contoh 3, ini juga pernah saya sampaikan di hukum pro. Jadi misalnya berapa kadar C dalam 50 gram. Ini hanya agak sedikit kompleks, ada 2 tahap. Kita kan harus tahu dulu berapa persentasenya. Jadi penyelesaiannya kita harus tahu massa C-nya, massa C di dalam AR itu berapa, baru nanti dibandingkan dengan 50 gram. Hanya itu saja. Jadi massa C-nya sama dengan ARC dibagi MrCaCO3. Jadi untuk contoh satu lagi. Jadi ini penyelesaiannya, jadi cukup ini, jadi dimasukkan angkanya 12/100 kali 50, berarti kita ketemu 6 gram, dari 6 gram dibuat kadar C-nya, berarti kan 6/CaCO3 masanya 50 gram, berarti sekali 100 sama dengan 12 gram. Jadi mudah ya, untuk ya ini agak beda. Contoh nomor 4. Anda perhatikan ini kalimatnya. Jadi berapa gram hidrogen yang diperlukan untuk membuat 1 kg air? Ini hanya kalimat apa ya? Berbeda, cara pengungkapan berbeda. Intinya berapa gram hidrogen untuk massa totalnya 1 kg atau berapa massa hidrogen di dalam 1 kg air. Hanya itu saja, ini hanya kalimat yang berbeda saja. Jadi kita akan menentukan kadar hidrogen di dalam air yang kita cari. Berarti kan AR-nya dari H itu 2, jumlah 1, jumlahnya 2 dibagi MrH2O 2/18. Hanya itu saja, dikalikan massa air yaitu 1 kg sama dengan itu 2/18 kali. Jadi ini soal mudah tapi kelihatan Anda nggak pernah ya. Enggak, ini sebetulnya hanya kalimat berbeda saja. Jadi ini artinya
berapa massa hidrogen di dalam 1 kilogram air. Hanya gitu saja kalimat ini. Dia hanya pengubah kalimat, jadi istilah lainnya. Udah ya. Sekarang nomor contoh kelima. Ini juga agak berbeda. Dalam 1 gram urea terdapat 40 gram nitrogen. Berapa persentase kemurnian? Nah, ini yang tadi saya tunjukkan. Ada pupuk urea, ini ingat. Ini ada urea, ada nitrogen. Ada 3. Berarti nitrogennya 42 gram. Massa dari pupuk urea itu 100 gram. Berapa kemurniannya? Jadi berapa pupuk urea? Mungkin kalimatnya kurang tepat ya. Baik, kita selesaikan. Jadi kita sekali lagi kuncinya MR dari CO NH2 2 kali, yaitu NH2. Ini ingat, ini ikatannya ikatan kovalen ya. Ini CO bukan kecil, CO. Jadi C-nya sendiri, O sendiri. NH2 2 kali. Kita hitung MR-nya 60. Nah, tentunya secara rumus massa nitrogen sama dengan jumlah nitrogen dikalikan air nitrogen dibagi MR-nya. Dikalikan massa CONH2 2 kali. Sehingga tapi kita buat perkalian silang ya. Jadi buat perkalian silang sehingga karena yang ditanyakan itu massa CONH2 2 kalinya gitu. Jadi ini mungkin kalimatnya kurang tepat ya. Ini dalam 100 ini dari 100 pupuk urea ya. Sedangkan ini yang ditanyakan, maaf ini kalimat saya kurang tepat. Jadi massa ureanya juga ditanyakan. Jadi kalau ini ada 42 gram nitrogen, berapa sebetulnya massa ureanya? Kita beli pupuk urea 1 kuintal, 100 gram. Maaf. Keliru. Kita hanya punya 100 gram pupuk urea, bukan sampai 1 kuintal ya. 100 gram bukan 100 kilogram. Maaf, 100 gram pupuk urea. Dianalisis 42 gram itu terdapat di dalam urea. Nah, yang ditanyakan berapa kemurniannya. Jadi massa nitrogennya itu sama dengan jumlah atom N dikalikan ARN. Sama dengan, ini kan sudah ada, ini 2, ini 14. Ini 60. Ini yang ditanyakan. Yang ini sudah ada tadi 42 gram. Supaya mudah, rumusnya saya balik, perkalian silang ya. Ini perkalian sini. MrCONH2 kali massa nitrogen dibagi dengan jumlah N kali ARN. Ini. Sehingga kita ketemu massa CONH2 kali sama dengan 60. Dimasukkan angkanya, dibagi 2 kali 4 kali 42 gram. Angka ini kan angka mudah ya, kalau kita perhatikan ini bisa disederhanakan, di mana ini nanti akan ketemu angka 2, yang ini berapa? 3. Jadi 3 kali 60 dibagi 2. 3 kali 60, 180, bagi 2, 90 gram. Kemudian kemurniannya sama dengan 90 per 100 kali 100%, karena ini ya, sudah ada 100 tentunya sangat mudah, sama dengan 90. Berikutnya contoh ini yang agak kompleks lagi. Jadi ini Anda baca agak panjang. Saya juga menambah pengetahuan Anda. Untuk mendapatkan logam besi dengan cara mereduksi besi oksida, besi 3 oksida, rumusnya Fe2O3. Besi 3 oksida tersebut didapatkan dari biji mineral. Nah, jadi ini ada besi itu bisa didapatkan dari namanya besi oksida. Ini ada juga yang menyebut biji besinya, namanya besi oksida. Tetapi biji oksida itu sendiri terdapatnya itu atau hasil pengolahan dari berbagai mineral, nah atau batuan. Jadi kalau kalian pernah mendapatkan, misalnya Anda ambil pasir itu kan ada warnanya hitam-hitam dan ada coklat-coklat, ada hitam-hitam. Nah itu biji dari besi. Nah, banyak jenis biji besi itu di Indonesia pun juga cukup kaya dengan biji besi ini. Misalnya magnetit, hematit, pirit, limonit, ada yang menyebut ilmenit, siderit, dan sebagainya. Nah, di sini kalimat yang terakhir ini yang saya gunakan. Jika hematit memiliki kandungan 60% biji besi, saya ingatkan, mengandung 60% biji besi.
Jadi sama dengan tadi, pupuk urea mengandung 90% urea. Nah, berarti 10%-nya itu pengotor, hilang. Ini pun juga demikian sebetulnya. Kalau kita mengambil batuan, bukan itu besi jadi. Juga bukan Fe2O3, tetapi kotoran. Batuan, masih ada pengotornya. Bukan kotoran, maaf. Ada pengotornya. Nah, pengotornya berapa? Kalau ini 60%, berarti pengotornya 36%. Nah, yang diolah itu 64%. Ini untuk menjadi besi. Nah, hasilnya berapa? Nah, itu baru dari perhitungan lagi. Yang ditanyakan berapa kilogram besi yang dihasilkan dari pengolahan 1 ton. 1 ton yang diolah ya. Nggak masalah, angkanya berapapun nggak masalah. Semakin besar angkanya semakin mudah kita menghitung. Nggak jelimet banyak koma-komanya. Baik, kita jawab 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Nggak tahu. Nah, berapa? Ya, jadi tadi yang saya katakan, jadi tidak semua batuan tadi dapat diolah. Yang diolah itu adalah bijinya. Berapa yang diolah? 64%. Ya cukup mudah. Kalau kalian sederhana, ini di matematik 60% kali 100 kg. Sama dengan 640 kg. Jadi kita memasukkan bahan itu dalam suatu alat sebanyak 1 ton, tapi yang nanti akan diolah itu 40. Tentunya berarti yang pertama membuang yang berapa? 360 kg. Secara kimia perhitungan-perhitungan ini kalau kita kembalikan, ini sebenarnya sudah ketemu ya 64 kg, tapi saya menunjukkan juga kalau kita kembali ke rumus campuran persen besi sama dengan massa biji dibagi massa mineral kali 100%. Ya, kita masukkan saja angkanya, massa biji sama dengan persen biji kali massa mineral 100%, massa biji 64% kali 100, sama, kali 1000 per 100%. Sama hasilnya juga, ini kan persen hilang, ini nolnya 2 hilang, yang ini juga hilang, akan menjadi massa biji 6, sama ya. Ini baru biji loh ya, jadi kita belum selesai, belum menemukan berapa besinya. Nah, untuk menentukan berapa besinya, masukkan dalam rumus. Massa besi sama dengan 2 kali ArFe. Rumus kadar unsur dalam senyawa dibagi Mr Fe2O3. Fe2, Fe 100, Fe 12 ya. Fe 56 kali 2 112. O 16 kali 3 48 tambah 112 160. Berarti cukup dimasukkan massa besi sama dengan 2 kali 56 bagi 160 kali 640. Dua bilangan ini bisa disederhanakan ya. Ini kalau benar ini 1 banding 4 ya. 1 banding 4. Sehingga massa besi sama dengan 2 kali 56 112 dikalikan 4 dibagi 1 berarti kalikan 4 sama dengan 448 kilogram. Baik, saya rasa itu contoh soal. Nanti Anda bisa berlatih soal. Ini cukup banyak saya berikan latihan soal. Silakan Anda kerjakan. Kalian coba untuk menyelesaikan beberapa lihat. Kalau ada masalah nanti silakan sampaikan. Ada 11 nomor. Silakan kerjakan dulu mengenai latihan ini. Penugasan tidak nanti akan saya share berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu hikmah dari beberapa kajian kita selama ini terkait dengan kimia, mungkin bisa menambah keimanan kita. Jadi Allah itu menciptakan ruang angkasa dan bumi dengan sempurna, yang penuh hikmah. Maka wajib bagi kita seorang muslim untuk mengetahui, memperhatikan dan mempelajari. Inilah memang sunatullah, dan kita memang di ayat yang pernah saya sampaikan sebelumnya, banyak fenomena-fenomena kejadian alam, baik di langit maupun bumi, kita akan diminta untuk mempelajari. Itulah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dan ilmu kimia nanti berperan dalam kehidupan dan perkembangan iptek, serta mempunyai kedudukan yang sangat penting di antara ilmu lainnya. Baik nanti perubahan-perubahan materi, baik perubahan fisika, perubahan kimia, di dalam reaksi-reaksi dapat berlaku berbagai hukum, di antaranya hukum kekekalan massa zat sebelum dan sudah reaksi sama, dan sebagainya. Dan kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa tidak ada segala sesuatu yang bersifat kekal. Bahkan secara filosofi, satu-satunya kekekalan makhluk di muka bumi ini adalah perubahan itu sendiri. Sehingga artinya satu-satunya zat yang kekal, baqo, adalah Allah, Sang Pencipta
materi. Allah menciptakan tiap-tiap materi menurut kadar-kadar tertentu dan teratur dan sangat teratur. Dan juga hanya dalam kehidupan seorang muslim, kita harus mengetahui segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Shadaqallahul Azim. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Serasa pertemuan untuk kali ini cukup. Mungkin kita lanjutkan nanti dalam konsep-konsep berikutnya, dan Anda silakan untuk berlatih terkait dengan kadar unsur tadi. Mungkin nanti juga Anda cari beberapa literatur atau dari berbagai literatur. Serasa cukup pertemuan pada pagi ini dari saya, semoga bermanfaat ya. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.